Korban-korban afiliator Indra Kents dan Doni Salmanan berasal dari berbagai kalangan. Tidak hanya mereka yang mapan secara ekonomi, namun juga mereka yang berpenghasilan pas-pasan. Meski demikian, umumnya para korban menghadapi kondisi yang sama belakangan, menghadapi kesulitan ekonomi yang berat, terjerat hutang, dan mengalami depresi berat. Gambaran inilah yang sempat tim Fakta temui saat menyambangi Lestia Nursapitri, perempuan beranak dua yang tinggal bersama suami dan anaknya di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Kepada tim Fakta, Lestia yang tengah hamil 6 bulan ini menyampaikan bahwa situasi rumah tangganya nyaris porak-poranda. 2019 itu ketika bulan September itu saya itu biasa kayak ibu rumah tangga biasa ya, nonton santai-santai abis beberes lagi nonton YouTube. Terus di situ saya ngeliat YouTuber yang suka ngegombal gitu, dia ngeklaim aplikasi Binomo. Nah dari situlah saya mulai tertarik, ini apa sih aplikasi ini gitu. Terus dari situ saya searching di YouTube tentang Binomo ini, akhirnya muncullah si Sultan ini. Nah setelah itu? Ya setelah itu saya langsung buka videonya itu. Oh di situ tuh saya langsung tertarik karena di situ berinvestasi dalam waktu jangka pendek, uang bisa jadi banyak gitu. Itu saya mulai deposit pertama di Binomo itu. Berapa? 140.000. 140.000. Terus? Itu saya ngikutin dari si Sultan ini, saya ikutin trik dan analisa dan juga caranya dia berinvestasi di Binomo ini. Terus saya deposit 140.000 itu deposit pertama, jadi 200.000 itu hari pertama. Hari besok saya deposit lagi yang kedua 140.000, amblas rugi, dan itu seterusnya seperti itu. Oke, nah setelah rugi itu ibu tetap lanjut pakai dari aplikasi situ saya berpikirnya, oh ini karena saya memang orang baru, saya orang pemula, saya belum paham ya tentang analisa di aplikasi Binomo ini. Terus setelah itu saya langsung deposit lagi karena saya merasa oh ini yang kemarin berarti saya belajarnya kurang. Yang sekarang deposit lagi, setelah itu 200-300 ribuan. Lebih tinggi lagi tuh? Jadi lebih tinggi sampai pas di 2019 awal itu saya minjem 10 juta di bank swasta. Dapat untung itu? Ya misalnya saya dapat untungnya 1 juta, besoknya ruginya 3 juta, dan itu seperti itu. Makanya saya masih tertarik, masih penasaran terus bertahan karena saya juga dikasih harapan. Setelah itu uang ketika lebaran di tahun 2020 itu uang THR itu full semua saya habisin. Di Desember 2021 sampai dengan Januari 2022 nekat banget saya minjol. Nah, soal aplikasi ini tuh berarti total kerugian yang ibu alami berapa Bu jumlahnya? 100 juta? Okay. Iya, itu 80%-nya uang utang. Pas di Januari 2022 itu ya, itu dimana seumur hidup saya belum merasakan titik terendah ya. Saya pernah di Januari 2022 ketika pas ketahuan itu sama suami saya, itu dari situ pertama kalinya seumur hidup saya diusir sama suami. Setelah diusir dari situ langsung ditalak. Tapi dari situ alhamdulillahnya rumah tangga saya diselamatkan oleh mama saya dan juga mertua saya, yang terutama mama saya sih ya. Bu, ada nggak sih Bu yang pengen banget Ibu sampein ya ke keluarga Ibu? Ya. Kalau untuk anak-anak, maafin mama. Gara-gara mama kalian jadi kekurangan. Kalau mau jajan pun terpaksa harus ditahan dulu sampai nangis. Mama minta maaf, mama juga nggak mau seperti ini, mama juga tertipu. Dan untuk suami aku minta maaf, aku udah berbuat banyak salah, terutama aku udah nekat berbohong sama suami aku udah rela minjol terus-terusan, akhirnya sampai sekarang kita jadi kesusahan. Jadi untuk makan pun jadi serba kekurangan, darurat. Kasus penipuan binary option dengan tersangka Indra Kents dan Doni Salmanan menyebabkan para korban mengalami kerugian dengan nilai yang
fantastis, bahkan lebih dari puluhan miliar rupiah. Bagaimana kondisi korban saat ini? Apakah mereka bisa mendapatkan uang mereka kembali? Kita ketemukan faktanya bersama saya Gina Vita. Jadi kita nggak bisa motoran jauh-jauh ya. Dan motor semuanya makin betah di rumah. Nah kalau misalkan motor sering kebanyakan di rumah dan nggak dipakai, bisa akinya tuh bisa soak. Crazy Rich. Begitulah julukan yang disematkan masyarakat kepada Indra Kesuma. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah media televisi pun sempat mengundangnya dalam sejumlah event sebagai bintang tamu maupun narasumber. Tak heran jika banyak orang kepincut dan berharap dapat mengikuti jejak para Crazy Rich ini. Apalagi bagi-bagi uang ini juga ditujukan ke sejumlah selebriti di negeri ini. Fenomena Crazy Rich memang menyita perhatian publik. Sebab selain muncul melalui proses yang instan, rata-rata usianya masih sangat muda. Kepada masyarakat, kedua Crazy Rich ini menyebutkan bahwa apa yang mereka miliki belakangan bersumber dari sebuah platform perdagangan binary option atau binomo dan quotrek yang ditekuni keduanya. Dia sold terus, dia akan menjadi bought atau buy. Hukum supply demand guys. Tentu saja melihat kesuksesan luar biasa dan aksi pamer bagi-bagi uang Crazy Rich asal Medan dan Bandung ini membuat masyarakat luas ramai-ramai menginvestasikan uangnya ke platform milik Indra Kents atau Doni Salmanan. Kedua Crazy Rich ini pun terus mendorong masyarakat dengan berperan sebagai afiliator sekaligus mentor bagi para member masing-masing platform. Namun perlahan para peserta trading di dua platform tersebut mulai merasakan kejanggalan. Keduanya dilaporkan telah melakukan penipuan kepada masyarakat lewat platform-platform perdagangan dari Crazy Rich tersebut. Awalnya Indra Kents marah dan melawan. Dia melaporkan balik pelapornya. Sementara Doni Salmanan tampak lebih pasrah atas semua tuduhan terhadapnya. Polisi segera menindaklanjuti laporan terhenyak, ribuan orang panik dan tertipu. Jumlah kerugian yang disebabkan dua afiliator ini mencapai jumlah triliunan rupiah. Satu demi satu aset Indra Kents dan Doni Salmanan yang menjadi mentor sekaligus afiliator judi daring berkedok platform perdagangan daring tersebut mulai disita polisi. Jumlah korban terus bertambah setiap hari. Polisi menduga harta-harta yang disita bersumber dari tindak pidana pencucian uang
dari praktek investasi ilegal binomo maupun quotrek. Untuk itu polisi juga memanggil sejumlah orang yang telah menerima aliran dana dari sang Crazy Rich ini. Bahkan hingga hari ini diperkirakan masih banyak korban yang belum melapor. Namun rata-rata mereka berharap agar kedua afiliator dipenjara dan uang milik para korban dikembalikan.